Akhirnya setelah 15 bulan yang penuh dengan penderitaan dan seolah Gaza berubah menjadi neraka, setelah hampir 500 hari penuh dengan pembunuhan, penghancuran, pengusiran, dan pengungsian. Setelah lebih dari 50.000 korban jiwa, lebih dari 11.000 orang luka-luka, lebih dari 15.000 orang hilang, dan lebih dari 2 juta orang mengungsi di tenda-tenda. Setelah 3/4 wilayah Gaza hancur total, setelah berbagai jenis roket dan bom dijatuhkan di kepala warga tak berdosa, setelah Israel lelah dengan perang dan warga Gaza kehilangan harapan untuk bertahan hidup, serta setelah Amerika memutuskan bahwa waktunya telah tiba, akhirnya Gaza dapat bernapas lega melalui kesepakatan gencatan senjata yang menurut sebagian orang sebenarnya sangat rapuh. Lalu seperti apa rincian pengumuman dan apa yang terjadi di balik layar? Mari kita mulai. Awal segalanya, 7 Oktober. Pada hari itu Hamas meluncurkan operasi terbesar dalam sejarahnya, bahkan dalam sejarah perjuangan rakyat Palestina. Operasi ini mengakibatkan jumlah korban tewas terbesar dalam sejarah Israel, serta pelanggaran keamanan yang paling luas di wilayah mereka. Pada saat itu Israel bersikeras tidak akan ada negosiasi atau dialog apapun, kecuali Hamas menyerah sepenuhnya dan menyerahkan apa yang mereka sebut sebagai sandera yang ditahan Hamas. Saat itu tidak ada suara yang terdengar lebih keras daripada dentuman senjata, dan tidak ada pembicaraan kecuali melalui darah dan deru pesawat tempur. Israel menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan operasi militer besar-besaran untuk mencabut Hamas dari akarnya dan menjatuhkan Gaza selamanya. Pernyataan ini diwujudkan dengan perang yang terus berlanjut, tanpa memperdulikan seruan dari dunia internasional, termasuk PBB dan beberapa negara Arab yang meminta solusi damai. Namun Israel tetap melanjutkan operasi militernya tanpa mengindahkan suara-suara tersebut. Bulan-bulan pertama perang mencatatkan korban jiwa yang terus meningkat, sementara kehancuran meluas di seluruh Gaza. Seruan dari PBB dan beberapa negara Arab tidak dapat perhatian. Hingga akhirnya pada bulan kedua tahun 2024, 3 bulan setelah perang dimulai, muncul secercah harapan dengan diterimanya inisiatif Qatar oleh Israel untuk membuka jalur kemanusiaan guna memasukkan obat-obatan dan makanan ke Gaza. Namun ketika muncul tanda-tanda bahwa Israel mungkin bersedia menghentikan perang dengan syarat Hamas menyerahkan senjata mereka, syarat ini tidak mendapat tanggapan positif. Akibatnya, perang tidak hanya berlanjut tetapi juga meluas ke berbagai front lainnya. Hal ini mendorong upaya internasional baru dengan munculnya inisiatif Arab yang diajukan dalam KTT Riyadh pada April 2024. Meski demikian, rencana dari negara-negara Eropa yang diajukan bersamaan dengan inisiatif tersebut juga tidak mendapat perhatian. Kemudian, pada bulan Juni 2024, PBB menyatakan bahwa situasi di Gaza telah mencapai tingkat bencana besar dan menyerukan penghentian perang. Amerika Serikat pun ikut campur, mendesak Israel untuk mengurangi intensitas serangan. Pada bulan September 2024, muncul rencana gencatan senjata yang mencakup pertukaran tahanan dan penghentian sementara konflik selama 6 bulan. Israel menyetujui rencana ini secara prinsip, tetapi dengan syarat pelucutan senjata berat di Gaza dan pembentukan zona penyangga yang akhirnya tidak terlaksana. Pada bulan November 2024 tercapai kesepakatan awal yang hanya memungkinkan bantuan internasional masuk melalui jalur tertentu. Meski begitu, tidak ada yang tahu kapan perang yang telah berlangsung selama setahun penuh ini akan benar-benar berakhir. Sementara itu, upaya mediasi khusus mulai berjalan dengan mempertimbangkan masa transisi pemerintahan Amerika Serikat.
Presiden Joe Biden yang akan segera meninggalkan Gedung Putih setelah Donald Trump berhasil kembali ke kursi presiden, juga berusaha memastikan adanya kesepakatan sebelum masa jabatannya berakhir. Presiden Joe Biden ingin meninggalkan Gedung Putih dengan mencatatkan sebuah kesepakatan bersejarah untuk mengakhiri salah satu tragedi terbesar abad ke-21. Di sisi lain, Qatar juga berambisi untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai mediator utama dalam negosiasi untuk Gaza. Hamas sendiri ingin mendapatkan jeda untuk bernafas, terutama setelah Hizbullah hampir dihancurkan sepenuhnya oleh Israel, serta jatuhnya rezim Assad yang secara nominal dianggap sebagai bagian dari poros perlawanan. Berbagai perubahan besar yang terjadi mendorong proses negosiasi ke tahap baru. Untuk pertama kalinya, tampak bahwa kesepakatan mungkin bisa dicapai, terutama pada awal tahun 2025. Namun antara harapan warga Gaza yang telah menanggung beban terbesar sendirian dan taktik Israel yang terus memainkan strategi bertele-tele, serta tuntutan Hamas yang ingin mengakhiri konflik dengan posisi yang memungkinkan mereka mempertanggungjawabkan diri di depan rakyat. Proses ini penuh dengan ketidakpastian. Di tengah situasi ini, faktor baru muncul dalam proses negosiasi, yaitu Donald Trump. Presiden baru Amerika Serikat itu ingin memulai masa kepemimpinannya tanpa masalah besar di Timur Tengah. Mengingat fokus utamanya adalah konflik di wilayah lain seperti Eropa, Rusia, Kanada, Panama, dan terutama Cina, yang dianggapnya sebagai medan perang utama. Masuknya Trump ke dalam situasi ini menjadi momen penting yang layak dicatat. Dalam tradisi politik, khususnya di kalangan mereka yang memahami dinamika internasional, perang ini tidak mungkin berakhir tanpa keinginan kuat dari Amerika Serikat. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada perang besar di Timur Tengah dalam 70 tahun terakhir yang berlangsung tanpa keterlibatan Amerika sebagai pemain utama, terutama dalam konflik yang melibatkan Israel. Sebagai contoh, para pengamat politik sering mengingat kejadian di era Presiden Ronald Reagan, ketika Reagan menyaksikan pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila. Dia mengatakan sangat marah dan bertanya, siapa yang bisa menghentikan kekejaman ini? Menteri Luar Negerinya dengan tenang menjawab, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Anda, Tuan Presiden. Begitu pula saat ini, keputusan Amerika menjadi kunci utama dalam penghentian perang. Trump dengan pendekatan kerasnya ingin memastikan bahwa konflik ini selesai sebelum ia sepenuhnya menetapkan fokus pada agenda utamanya di panggung internasional. Dia sebelumnya telah berjanji akan menciptakan neraka di Timur Tengah jika para tawanan yang ditahan oleh Hamas tidak dikembalikan. Tawanan-tawanan tersebut tidak mungkin kembali tanpa persetujuan Hamas, yang pada saat itu tidak lagi memiliki apa-apa untuk dipertahankan. Pernyataan bahwa Hamas tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan menjadi poin penting dalam proses negosiasi. Israel berhasil menghancurkan semua yang dipertahankan Hamas melalui kebijakan bumi hangus. Bahkan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, tewas dalam serangan udara yang acak, seperti kebetulan semata. Dalam situasi ini Hamas hanya menginginkan kesepakatan yang minimal, yang setidaknya bisa memberikan jeda bagi mereka. Sementara itu posisi Israel setelah menghancurkan Gaza, serta mengikis kekuatan apa yang disebut poros perlawanan yang dipimpin oleh Iran, membuatnya merasa telah mencapai banyak hal yang dapat menjamin keamanannya selama bertahun-tahun atau bahkan dekade mendatang. Tidak banyak lagi yang harus mereka kejar. Demi memuaskan Presiden Joe Biden dan Donald Trump, Israel akhirnya memutuskan untuk menyetujui sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini telah lama ditunggu oleh dunia dan akhirnya tercapai. Kesepakatan ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama disebut sebagai fase kemanusiaan, di mana 3 tawanan Israel, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, akan dibebaskan. Sebagai imbalannya, militer Israel akan menarik diri dari sebagian besar wilayah yang saat ini mereka kuasai di Gaza. Menurut kesepakatan tersebut,
Pembebasan kelompok pertama dari tawanan Israel akan dilakukan pada hari ke-7 setelah gencatan senjata dimulai. Sebagai gantinya, untuk setiap tentara Israel yang dibebaskan, akan ada 50 tahanan Palestina yang dibebaskan, termasuk mereka yang dihukum seumur hidup dan menjalani hukuman panjang. Selain itu, untuk setiap warga Israel yang perempuan atau lansia, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina dari berbagai kategori, termasuk anak-anak, perempuan, dan mereka yang sakit. Tahap berikutnya yang akan dimulai pada hari ke-16 sejak kesepakatan dimulai, akan difokuskan pada negosiasi kesepakatan yang lebih komprehensif mengenai pertukaran tahanan. Semua tahanan yang tersisa, termasuk pemuda dan tentara Palestina, akan dibahas dalam tahap ini. Targetnya adalah menyelesaikan kesepakatan ini sebelum akhir minggu kelima dari tahap pertama. Tahap ketiga dan terakhir akan mencakup pengaturan jangka panjang, termasuk rencana rekonstruksi Gaza. Meskipun ada banyak detail yang diumumkan, masih banyak hal yang tidak diumumkan, seperti daftar nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan, di mana Israel berhak menggunakan veto terhadap nama-nama yang tidak mereka setujui. Selain itu, masa depan Hamas di Gaza, nasib para pemimpin yang masih hidup, dan pengaturan untuk hari-hari setelah kesepakatan ini juga masih menjadi teka-teki. Namun yang terpenting adalah kedua pihak akhirnya menemukan formula yang memungkinkan untuk mengakhiri apa yang disebut sebagai pembantaian tanpa akhir dan perang yang menghancurkan. Dunia akhirnya menyaksikan secercah harapan, meskipun prosesnya masih panjang dan penuh tantangan. Maka pada Minggu 19 Januari 2025, pada pukul 11.15 waktu setempat, gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi diberlakukan, mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 15 bulan. Meskipun gencatan senjata telah disepakati, kekerasan tetap terjadi hingga detik-detik terakhir sebelum pemberlakuan gencatan senjata. Serangan udara Israel dilaporkan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di Gaza. Namun akhirnya gencatan senjata pun mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 11.15 waktu setempat. Kesepakatan ini juga mencakup pertukaran tahanan. Hamas akan membebaskan 33 dari 98 sandera yang ditahan. Sementara Israel akan membebaskan 1.900 tahanan Palestina selama 6 minggu ke depan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga telah menarik pasukannya dari perbatasan Rafah, memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Mesir bekerjasama dengan Qatar dan Amerika Serikat sedang mempersiapkan pembukaan kembali perlintasan Rafah dan peningkatan bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza. Diperkirakan sekitar 600 truk bantuan akan melintasi perbatasan setiap hari. Berita Al Jazeera telah memperlihatkan pergerakan sebagian truk bantuan sudah mulai terjadi. Sebagian truk tersebut akhirnya dapat masuk melintasi perbatasan Rafah menuju wilayah Gaza, dan perlintasan ini juga akan memfasilitasi pergerakan orang, termasuk pasien yang membutuhkan perawatan medis. Otoritas Nasional Palestina akan mengelola sisi perbatasan Palestina dengan supervisi teknis dari Uni Eropa. Meskipun kesepakatan ini membawa harapan bagi perdamaian dan pemulihan di Gaza, situasi tetap rapuh dan memerlukan komitmen dari semua pihak untuk memastikan keberlanjutan perdamaian dan kesejahteraan penduduk Palestina. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.